Halo guys, selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Apa kabar hari ini? Nah, seperti biasa, hari ini aku akan mereview lagi film atau merekap alur cerita film yang berjudul Flight Plan yang dirilis pada tahun 2005. So, apakah teman-teman sudah pernah menonton filmnya? Bagi teman-teman yang ingin menonton video ini sampai selesai, alangkah baiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh untuk menghargai karya seorang sutradara. So, tanpa lama-lama lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film kita akan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Kyle yang terlihat sedang menunggu seseorang. Raut wajah Kyle terlihat sedang memikirkan masalah yang terjadi dan terlihat cemas. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke suatu ruangan yang pada saat itu Kyle dihadapkan dengan peti mati. Kembali ke scene awal, Kyle didatangi oleh seorang laki-laki yang memanggilnya dengan kata sayang. Itu menandakan bahwa mereka berdua adalah suami istri. Dengan perasaan yang penuh kebahagiaan ditemani dengan suasana malam yang sejuk, rintihan salju yang turun menemani malam yang bahagia bagi mereka berdua berjalan untuk menuju rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Kyle meminta suatu permintaan kepada suaminya. Kyle menginginkan suaminya untuk pergi ke taman untuk mengobrol dengan mereka berdua. Sesampainya mereka berdua di taman, Kyle memandang ke arah pohon yang terdapat burung gagak berterbangan. Tak lama kemudian, scene berpindah kembali ke scene peti mati. Di sana ada seorang petugas yang mengurus jenazah dan menutupi peti mati itu. Kemudian, kembali lagi ke taman. Secara tiba-tiba suaminya Kyle menghilang entah kemana. Hari pun berganti. Terlihat Kyle sedang menidurkan anaknya yang bernama Julia agar tidur lebih awal, karena keesokan harinya mereka berdua akan melakukan perjalanan. Namun sebelum Kyle tidur, terlebih dahulu Kyle meminum obat. Berpindah tempat di Bandara Internasional Berlin, Kyle terlihat sedang memandang ke arah layar yang sangat besar untuk melihat informasi keberangkatan pesawatnya. Tanpa diketahui, Kyle, anaknya yang sudah tidak ada di samping ibunya, sontak membuat Kyle terlihat panik dan cemas mencari keberadaan anaknya di bandara dengan begitu banyak orang yang berseliweran. Julia? Julia? Dan ternyata anaknya terlihat sedang melihat-lihat makanan. Menurut jawabannya, Julia lapar sehingga Julia mencari makanan sendiri. Singkat cerita, tibalah mereka berdua sudah berada di dalam pesawat karena sebentar lagi pesawat akan segera terbang dan mereka berdua terlihat sedang mencari kursi nomor 26. Terlihat suasana kabin pesawat yang terlihat ramai oleh para penumpang yang akan bepergian dengan berbagai tujuan. Terlihat juga para pramugari sibuk sedang melayani para penumpangnya. Singkat cerita, pesawat pun sudah mengudara di atas langit. Kyle dan Julia tertidur di kursi paling belakang. Namun hal berbeda terjadi saat Kyle terbangun dari tidurnya. Julia sudah tidak ada di kursinya atau Julia sudah tidak ada di samping ibunya. Dengan perasaan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Kyle berusaha mencarinya untuk menemukan Julia. Dengan perasaan cemas dan khawatir, Kyle berusaha mencari anaknya ke berbagai ruangan. Namun apa yang dia lakukan tidak kunjung bertemu dengan anaknya. You probably saw us. I was carrying her aboard. I'm looking for my daughter. There's a girl. Setelah mencari anaknya ke berbagai tempat dan bertanya kepada pramugari tak kunjung ketemu, akhirnya Kyle membuat pengumuman yang disampaikan oleh pramugari atas hilangnya anak yang bernama Julia. Gentlemen, I'm sorry to interrupt, but we've got a big enough to lose a child in. Her name is Julia Pratt. Dengan adanya pengumuman itu, para penumpang bukannya panik, tetapi malah sebaliknya pengumuman itu terdengar konyol. Mereka berpikir pengumuman itu terlihat konyol atas kehilangan seorang anak di dalam pesawat. Kembali lagi ke Kyle yang disambangi oleh seorang pramugari yang bernama, kita sebut aja di sini Eis ya. Eis menanyakan sosok Kyle yang mengetahui seluk-beluk ruangan pesawat. Di sini kita bisa tahu bahwa Kyle ini merupakan insinyur pesawat dan pesawat yang ia tumpangi merupakan
bagian dari dirinya juga. Singkat ceritanya, Kyle ditangkap oleh petugas keamanan udara karena mengganggu kenyamanan para penumpang. Dan ternyata Julia tidak tercatat di boarding pass, dan itu artinya Julia tidak bersama Kyle dari awal keberangkatan. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Kyle? Mungkin saja apakah dia halusinasi atau memang benar Julia hilang di dalam pesawat? Entahlah, itu masih menjadi misteri. There was, but it was taken from me. You were working. No, sir. I had him double check. Sesaat terjadi kegaduhan di mana Kyle mencurigai seorang pria yang ada kaitannya dengan kehilangannya Julia. Tanpa ada bukti yang kuat, Kyle kekeh bahwa orang yang ia curigai itu dalang atas kehilangan anaknya. Pria itu menjelaskan tidak tahu apa-apa atas kehilangannya anaknya. Dan pria itu menjelaskan dia bepergian itu hanya melakukan bisnis. What you're talking You were about? looking through a window last night. Where's Julia? Hold it. Back up. No, she is not. I saw. Before in my life. Neither have I. What'd you expect him to say? You got me? I didn't do anything. I've never even. Singkat ceritanya, Kyle ingin ke kamar mandi karena ingin menyendiri terlebih dahulu. Namun Kirsten tidak yakin apakah dia akan menyakiti diri atau bagaimana karena putus asa karena anaknya tidak kunjung ketemu. Sebagai informasi, di sini Kirsten berperan sebagai petugas udara atau bisa disebut polisi udara. Sesampainya di kamar mandi, ternyata Kyle merencanakan sesuatu, memanjat ke ruangan kontrol melalui ventilasi kamar mandi, yang dimana Kyle membuat panik para penumpang dengan mensabotase masker udara. Sontak para penumpang pun panik seketika. Hey! Dan ternyata itu merupakan bagian dari rencana dirinya untuk mencari anaknya di ruangan kargo. Sesampainya di ruangan kargo, Kyle memanggil-manggil namanya Julia. Lalu Kyle menghancurkan kaca mobil untuk membuka bagasinya, dikira Julia ada di dalam bagasi mobil tersebut. Namun nyatanya sama sekali Julia tidak ada di dalam bagasi tersebut. Masih di dalam ruangan kargo, Kyle melihat peti mati berharap anaknya ada di sana. Setelahnya membuka peti mati, Julia pun sama sekali tidak ada di dalam peti mati. Di dalam peti mati hanya terdapat mayat David, suaminya Kyle yang telah meninggal. Kembali lagi ke dalam kabin pesawat, Kyle mendapatkan tepuk tangan dari para penumpang. Kenapa diberi tepuk tangan? Karena Kyle telah membuat panik para penumpang dengan mensabotase masker oksigen di pesawat demi mencari anaknya. Singkat ceritanya, pesawat akan mendarat secara darurat atas kejadian yang terjadi di dalam pesawat. Kemudian Kirsten memanggil seorang pramugari meminta untuk menjaga Kyle karena Kirsten ingin menemui kapten di ruangan kokpitnya. And then sekarang kita bisa tahu siapa pelakunya. Kirsten membuka peti mati, ternyata Kirsten sudah menyiapkan peledak dan detonatornya di dalam peti tersebut, yang dimana Kirsten juga menyimpan Julia itu di ruangan avionik dengan bom yang ditempel di dindingnya yang siap diledakkan. Adegan berpindah di ruangan kokpit di mana Kirsten menyampaikan pesan untuk mentransfer uang sebesar $50 juta ke rekening yang ia berikan kepada kapten sebagai tebusan, dan ia meyakinkan di dalam pesawat ada pembajakan yang dilakukan oleh mereka yang ia maksud adalah komplotan Kyle, yang nyatanya ini adalah rencananya dia sendiri. Christ's sake, she used her husband's coffin to get the... What does she want? $50 million. Transferred into that account. Singkat cerita, pesawat sudah mendarat, para penumpang dan kru akan meninggalkan kabin pesawat. Namun Kyle berusaha mencegah kapten untuk tidak membawa barang milik kapten.
Namun, Kapten merasa keberatan dan menolaknya sebab itu privasi pekerjaan dirinya. Do I? Tak lama kemudian, Tuan Kersen dipukul menggunakan tabung oleh Kyle karena Kyle sudah mengetahui bahwa pelakunya ialah Tuan Kersen. Dan di dalam sakonya menemukan detonator bom. Ia meyakini anaknya disembunyikan di ruangan avionik sehingga bergegaslah Kyle ke sana. Two. Where is she? Singkat cerita, di dalam pesawat terjadi kejar-kejaran antara Kyle dan Tuan Kersen dan seorang pramugari yang terlihat mendapatkan tonjokan dari Kyle. Sesampainya di ruangan avionik, Kyle berhasil menemukan putrinya yang bernama Julia dan membawanya keluar dari sana. Bom pun diledakkan oleh Kyle bersama Kersen yang terbakar seperti ayam panggang. Singkat ceritanya, mereka berhasil selamat dan pramugari yang bernama Eis berhasil ditangkap. Kyle dan Julia anaknya berhasil keluar dari pesawat yang membuat para penumpang tercengang atas apa yang terjadi. Karena sebelumnya mereka semua tidak percaya ada anak hilang di dalam pesawat. Tapi karena insting yang kuat terhadap ibu kepada anaknya, ia berhasil menemukan anaknya. Dan film pun tamat, scene ditutup saat Kyle dan Julia memasuki mobil untuk melanjutkan perjalanannya atau tujuannya. So, mungkin sekian alur cerita film yang berjudul Flight Pain. Bagaimanakah alur ceritanya, sangat menarik atau tidak? Dan bagi teman-teman, jika suka dan jika menyukai channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, jangan lupa komen. Bagi teman-teman yang ingin request judul film yang ingin di request, silahkan tulis di kolom komentar. And then, sampai ketemu di video selanjutnya.